Ini lagi dalam proses. Kita buka kakak ya. Siap. Iya. Ya baik, terima kasih buat semuanya yang telah datang di sore hari ini tanggal 26 Februari 2023. Jadi tema kita di sore hari ini adalah melakukan rapat evaluasi bagi adik-adik yang kita rekomendasikan kerja menjadi jurnalis di Media Noken Live. Memang ada beberapa hal selama 1 minggu berjalan itu ada beberapa hal yang ingin kakak sampaikan. Ada kakak Musa ingin sampaikan sesuatu. Kakak Musa ini keterwakilan dari redaksi ya. Jadi ada beberapa poin-poin yang ingin disampaikan kepada adik-adik sekalian begitu. Dan juga kakak sebagai sekretaris umum IJPN juga tidak terlepas tanggung jawab kakak untuk membina dan membimbing kalian di tempat-tempat kerja ya. Kira-kira seperti itu. Baik, jadi sore hari ini kita buka dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Kuasa. Rapat evaluasi ini dibuka. Oke, untuk pertama, terima kasih kepada Adevin. Kita berikan kesempatan dulu kepada Kakak Musa untuk menyampaikan apa-apa aja, poin-poin apa-apa aja yang perlu kita garis bawahi dan perlu kita perbaiki. Kakak, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Aldo. Dan terima kasih Adevin, walaupun duka tapi sudah mau gabung di link ini. Terima kasih karena adik sudah mau berusaha untuk bergabung di link ini. Kita tidak tahu teman-teman yang lain ini mereka sudah lihat pesan dari kemarin, tapi tidak tahu mereka punya kesibukan bagaimana. Kita tidak tahu, tidak apa-apa. Nanti kita harap supaya mereka bisa dengar rekaman yang sore hari ini kita bertiga rapat, mereka bisa dengar supaya bisa mungkin mereka bisa belajar juga. Kita semua belajar gitu. Yang pertama itu kakak ikuti 1 minggu ini. Kenapa kita evaluasi sini? Aduh, kak mau marah-marah juga salah-salah sebenarnya. Karena kalau adik-adik ada dapat kekurangan, tidak sampaikan di grup, kak. Begitu, diam-diam jadi. Gitu. Kakak harap sampaikan di grup. Kakak berapa hari, dari hari Kamis, hari Jumat, itu sempat hilang kabar karena saya ada pergi ke itu, Karubaga di Tolikara. Di sana sinyalnya agak setengah mati. Lelet sekali. Ada sinyal, ada internet, cuma tidak selancar di Jayapura. Agak setengah mati. Agak susah sekali. Kirim berita harus menunggu lama baru bisa terkirim. Saya pantau-pantau itu tidak ada kabar sama sekali, itu yang saya juga bingung. Ini adik-adik ini masalahnya di mana begitu. Bisa adik-adik sampaikan gitu. Kemudian waktu itu kan kita sudah sepakat di waktu buat grup bahwa dari awal saya ada tulis dari awal sekali saya tulis waktu buat grup itu, mungkin ada Devin terlambat gabung, jadi bukan saya gabungkan nomor yang satu, mungkin sudah baca kak pesan dengan teman-teman yang lain bahwa grup yang kak ada buat itu teman-teman cerita keluh kesah di situ seperti itu. Kesulitan apa kasih tahu saja supaya kita sama-sama bisa cari solusi begitu. Solusi seperti apa? Kalau memang kendala di ID card kasih tahu. Kalau memang kendala di jalan kaki kah, kendala di mana kasih tahu. Begitu supaya kita sama-sama cari solusi. Tapi kenyataannya tidak ada sama sekali begitu. Nanti pas kakak subalik dari Karubaga, lalu saya tanya di grup, Abraham masuk dengan keluh kesahnya. Nah, ini sudah terlambat kalau masuk dengan keluh kesah di hari Sabtu itu. Selama 1 minggu ini, wah, teman-teman tidak ada kendala di lapangan kah? Tidak kasih tahu kah? Atau tidak mau belajar kah? Atau seperti apa? Pokoknya intinya saya ini bingung gitu. Nah, kemudian kenapa kita perlu rapat evaluasi di saat sore hari ini? Karena kalau teman-teman ini tidak belajar di 1 minggu ini,
kemungkinan minggu depan ini teman-teman pu baju dengan ID card sudah dikasih. Toh sudah diminta ukuran baju toh adik toh? Sudah. Nah itu. ID card-nya itu kemarin sebelum saya ke Karubaga saya cek di Noken itu sudah jadi. ID card teman-teman itu sudah ada di Noken. Yang saya khawatirkan itu teman-teman ini kan sudah digabungkan di redaksi Noken. Nah, sementara sedang dipantau ini, jadi bukan kakak sendiri yang pantau teman-teman di grup ini, kita pu grup sebelah, tapi secara tidak langsung teman-teman itu dipantau di grup redaksi Noken. Dipantau beritanya bagaimana, karena beritanya itu diupload di itu grup itu. Kalau teman-teman ikuti kan setiap berita yang dinaikkan itu harus diupload di grup toh. Itu. Jadi 1 minggu ini kan cuman 1 kali Abraham punya berita 1 kali. Lalu 1 orang yang disuruh, 2 orang pergi. Ya kakak tidak bisa, aduh ini mereka sudah capek-capek 2 orang tulis berita, ya sudahlah taruh mereka punya nama begitu. Walaupun berita sama ya sudah bantu mereka. Kakak sebenarnya paham, mengerti sekali teman-teman kalau tidak apa-apa kalau sudah terlanjur. Nanti kita bantu. Kita tidak perlu mau bikin teman-teman terlalu susah sekali kirim berita terus nanti karena tulisan kacau jadi kita tidak dikasih naik. Tidak. Saya tetap naikkan. Bagaimanapun teman-teman saya akan pasang badan untuk teman-teman. Dan Aldo juga begitu. Dan khusus untuk teman-teman yang tidak ikut rapat ini, waktu itu datang ke kantor Jubi sudah bawa kantor Jubi lagi. Sorry, saya pernah di Jubi jadi kantor Noken. Nah, bawa muka datang taruh di kantor Noken, sudah bicara, lalu kalau perkembangannya seperti begini, kita yang malu begitu. Apalagi besok kalau baju sudah ada, ID card sudah ada. Nah, kalau kita tidak upload berita bagaimana? Kita punya perasaan bagaimana begitu. Nanti kakak yang kekalun yang malu begitu. Karena kan kita sudah perjuangkan teman-teman belajar di sana, tapi terus kantor sudah berusaha fasilitasi dengan ID card untuk perlancar teman-teman bisa masuk ketemu pejabat. Lalu ada baju lagi. Jadi kalau acara resmi teman-teman pakai baju Noken, oh ini orang sudah tahu ini wartawan ini dari Noken. Noken Live. Nah, mau menuju ke sana nih teman-teman tidak aktif ini menulis ini yang kakak juga bingung. Nanti sebentar ada Vin, ada kesempatan untuk adik sampaikan kendalanya apa. Nanti kita bahas sama-sama, kita cari solusi sama-sama. Mudah-mudahan kita punya 3 teman ini mereka juga aktif di grup begitu. Mereka aktif di grup. Sebenarnya kakak ini bukan mau marah, bukan apa, tapi kita nih malu kalau kita sudah bawa diri, sudah ajukan teman-teman untuk belajar, lalu tidak aktif begitu. Kalau tidak aktif loh, nanti pihak Noken bilang, wah ini katanya teman-teman yang mau belajar ini kita sudah fasilitasi, lalu kenapa tidak ada berita? Kalau mereka tanya saya mau jawab apa? Terus saya tanya Aldo juga bingung. Karena Aldo ini IJPN gitu. Wah ini ke anak-anak buahmu bagaimana? Saya ditanya di Noken gitu. Nah teman-teman ini, saya lagi sementara tanya ini, usahakan untuk ID card-nya secepatnya begitu. Nah kemarin sebelum ke Karubaga, saya ke Noken itu saya tanya. Saya bawa Abraham. Lalu Abraham dengar sendiri, Abraham itu, Imbiri, yang adik Vin ada datang malam itu, kita cerita itu. Kan kami 2 baru dari Noken. Nah, saya tanya ID card-nya, mereka bilang sudah jadi, tinggal dibagi. Kalau ID card dengan baju sudah dikasih, lalu tidak ada perkembangan, wah kita malu. Gitu. Sekarang kita bicara belajar dulu, jangan tuh bicara uang. Kalau kita serius, belajar baik, terus kita mau kembangkan diri kita, nanti uang datang sendiri. Toh? Nanti uang datang sendiri. Nanti uang datang sendiri. Tapi kalau tidak mau ini, belajar saya juga bingung dari mana kita memulai dari mana begitu. Lalu hal yang berikut itu,
Kalau teman-teman kesulitan, belum ada ID card, sebenarnya ini proses belajar teman-teman ini 1 minggu ini. Mencoba, dan minggu depan ini kalau teman-teman aktif dalam 1 minggu ini, saya akan desak itu Noken untuk kasih keluar ID card secepatnya, karena teman-teman mau berusaha tembus-tembus ke pejabat tapi setengah mati. Tapi tidak ada kabar. Nah, bagaimana saya mau sampaikan ke Kakak Nola ini, teman-teman kendala seperti ini kan tidak ada data begitu. Tidak mungkin kan saya karang-karang ke Kakak Nola toh. Kakak Nola, ini 4 personil yang kita bawa ini mereka kendala begini. Padahal buktinya tidak ada data di saya. Nah, kalau saya mau sampaikan ke Kakak Nola, terus Kakak Nola bilang, oh iya Kak, mereka kira-kira ketemu siapa-siapa saja yang bikin tersulit lah. Saya mau jawab apa coba? Nah itu yang eh, saya pengen kita bicara sama-sama di sore ini, sama-sama begitu di link ini. Lalu kalau teman-teman kesulitan dalam mencari berita, sebenarnya banyak berita yang tidak perlu kita ketemu pejabat juga kita bisa angkat. Gitu. Kita teman-teman juga bisa jadi berita. Bahkan kita keluarga sendiri juga bisa jadi berita. Gitu. Saya kasih contoh, misalnya kita jalan di sepanjang Jembatan Merah itu. Sampai ke Koya sana kan biasa malam itu lampu mati toh. Lampu jalan mati toh. Itu bisa jadi berita. Kita tanya orang-orang yang lewat ke Koya sana atau orang-orang yang datang foto di Jembatan Merah dengan lampu hanya menyala di seputar Jembatan Merah, tapi kesananya itu tidak menyala. Tanya tanggapan mereka. Kenapa perlu kita tanya? Karena berbahaya. Kalau lampu mati, bisa kecelakaan di jalan. Begitu. Kalau lampu mati, mereka bisa tabrak orang. Kalau motor yang tidak ada lampu, mobil bisa tabrak. Dan ini fasilitas yang digunakan oleh masyarakat umum. Contoh lain, jalan di sepanjang jalan ini, zebra cross yang pakai menyeberang ini, di Kota Raja depan ini kan sudah terhapus nih, depan Brimob ini. Itu sudah hilang. Itu berbahaya. Orang menyeberang, terus kendaraan ini lewat, orang kecelakaan. Padahal kan sesuai rambu lalu lintas kan, itu tempat orang menyeberang. Tapi karena zebra cross-nya terhapus, ya sudah orangnya bisa ditabrak gitu. Kita bisa bikin berita. Tanggapan pejalan kaki seperti apa. Gitu. Hal-hal yang menyangkut banyak orang itu kita bisa angkat begitu. Tidak apa-apa, kita tulis saja. Masyarakat berharap zebra cross ini dicat ulang. Tidak ada salah toh, supaya orang yang menyeberang itu orang yang pakai kendaraan itu dia bisa tahu, oh ini zebra cross, orang menyeberang. Tapi kalau tidak dicat, orang yang berkendara itu dia tidak lihat bahwa itu zebra cross gitu. Bisa saja dia lihat, tapi karena sudah terhapus dia hajar saja. Begitu. Lalu yang berikutnya, jalan lihat trotoar di Jayapura ini kan tidak semua benar toh. Artinya tidak semua bagus toh. Ada yang lobang-lobang gitu. Hati-hati, terus kalau gelap orang bisa jatuh toh. Kita bisa tulis soal itu juga. Masyarakat berharap zebra cross-nya ditata dengan baik. Ini kan memberikan masukan kepada pemerintah, masukan yang membangun gitu. Yang penting kan jangan kita karang-karang, itu fakta bahwa trotoar di sini itu banyak bolong-bolongnya gitu. Ataukah kita jalan ke Mall Jayapura atau jalan ke Mega AB begitu. Lalu kita lihat di sana tidak ada tempat sampah. Orang buang sampah saja mau cari tempat sampah setengah mati toh. Nah kita tulis tanya masyarakat ini bagaimana kalau mau buang sampah di seputaran sini. Pasti kan yang bilang, ayo ada setengah mati sekali. Kalau bisa ada tempat sampah di sini. Kan kita membantu menyuarakan suara masyarakat itu. Supaya dibaca oleh pemerintah. Tidak apa-apa. Yang penting kan faktanya memang tidak ada sampah. Jadi bukan berarti berita itu monoton harus kita ketemu pejabat saja. Tidak. Di sekeliling kita itu ada banyak berita yang sebenarnya kita bisa angkat. Jalan yang rusak, zebra cross, lampu jalan, tempat sampah. Terus kita di Jayapura ini tidak ada kawasan khusus merokok, toh? Orang merokok sembarang di mana-mana. Tidak ada. Tidak ada kawasan khusus untuk disabilitas. Terada, toh? Itu tuh kita bisa angkat gitu. Jadi banyak hal yang
teman-teman tanpa ada ID card bisa tanya. Bisa jalan ke pasar, tanya soal harga telur, tanya soal harga ayam. Karena ayam di Jayapura ini lebih banyak kan datang dari Surabaya sana. Telur juga lebih banyak datang dari Surabaya. Kita bisa tanya soal harga telur, kita bisa tanya soal harga ayam, kita bisa tanya soal harga ikan. Kalau ikan mahal, kita bisa tanya, kenapa ikan mahal? Kita bisa tanya sama pedagang-pedagang, ajak mereka cerita, oh ikan mahal karena Jayapura ini dalam 1 minggu ini angin kencang misalnya. Jadi harga ikan naik, gitu. Kita sulit melaut, jadi kita taruh harganya naik, gitu. Tapi banyak hal yang kita bisa angkat. Harga cabai, kita bisa tulis itu. Atau mama kita di pasar yang tidak punya tempat, mereka duduk di bawah, itu juga bisa kita tulis. Jadi kalau teman-teman sulit, baru tidak tanya, nanti teman-teman kewalahan. Di kepala teman-teman itu berpikir, berita itu ada di pejabat saja. Tidak ada. Berita itu bisa tanya ke Kaldo juga. Kak Kaldo, perkembangan relawan TIK bagaimana? Kami lihat-lihat di Kak Kaldo punya, beberapa kali posting di Kak Kaldo punya status WA itu ada Rewatik, ada relawan perempuan. Itu kenapa alasannya? Itu bisa jadi berita juga. Oh iya, karena begini di Papua seperti ini, perempuan itu perlu didorong dan sebagainya. Itu juga bisa jadi berita. Jadi tadi saya bilang, berita bisa dari kita keluarga, bisa dari kita teman, bisa dari siapa saja. Yang penting tergantung dari insting kita begitu. Insting itu muncul dari mana? Dari kita membaca, kita melihat berita begitu. Tapi kalau kita tidak terbiasa untuk baca link berita, tidak terbiasa untuk buka-buka link-link berita yang lain, atau tidak terbiasa untuk buka-buka majalah atau buka-buka koran atau buka-buka buku, insting kita mati. Kita punya insting mati. Kita tidak bisa berpikir harus angkat ini jadi berita. Begitu. Padahal berita banyak di sekeliling kita yang kalau kita garap tuh tidak akan habis-habis. Gitu. Aduh, demikian dulu. Nanti Adevin lanjut dulu kendalanya, baru nanti lanjut lagi. Begitu. Adevin dan kawan-kawan yang ikut rapat evaluasi. Jadi bukan rapat evaluasi ini tombak kumara, terada. Tong baku marah, tidak saling menjatuhkan, tapi kita berikan masukan yang membangun untuk kita semua, toh. Begitu. Kakak ini bukan malaikat yang tahu semua, bukan yang tahu semua itu Tuhan. Kakak ini juga butuh belajar, adik-adik juga belajar. Saya punya kekurangan itu ada di adik-adik, begitu. Kita tapi kalau Kakak, jaringan terputus-putus. seperti Aldo, Adevin, Halo kakak, tadi ya. terputus-putus. Tadi terputus-putus. Mungkin bisa diulangi pesan-pesan terakhir sehingga itu bisa menjadi catatan. Oh ya, saya ulangi lagi ya pesan terakhir tadi. Saya ini kan bukan tahu semuanya. Saya punya kekurangan itu ada di Aldo, ada di Adevin, ada di adik-adik yang lain. Nah, kita saling mengisi. Tapi kalau tidak aktif, bagaimana kita mau saling mengisi? Begitu. Kalau adik-adik tidak ngomong, bagaimana kita mau saling mengisi begitu? Kalau saya punya kekurangan, adik-adik tidak mau bicara, ya sudah, kita tetap seperti ini. Seperti itu. Jadi aktif untuk komunikasi begitu. Komunikasi berarti bukan telepon saja, tidak. WA di grup kah, SMS kah, begitu. Aktif. Tapi kalau teraktif ini, waduh, bingung ini, kita mau bicara apa begitu.
Mungkin ini ada Vin dulu Kang Aldo cerita 1 minggu ini mungkin kendala bagaimana atau sulitnya di mana begitu toh. Baik, Aldo. Kak. Ya, baik, baik, baik. Oke, Iya. selanjutnya terima kasih buat Kakak Musa yang telah menyampaikan masukan dan juga beberapa catatan buat kita semua, buat adik-adik untuk menambah semangat dan motivasi. Berikutnya kesempatan diberikan kepada adikku terkasih, Adik Vin, untuk menyampaikan apa kendala-kendala yang dihadapi toh. Jangan takut, dikeluarkan saja adik, karena kejujuran itu yang akan menyelamatkan kita. Karena kakak Musa juga ini kakak Nabi, jadi kakak Nabi nih dia bisa menampung segala hal begitu. Oke, kita cari solusinya sama-sama. Oke, baik. Adik diberikan waktu dan kesempatan. Iya, terima kasih untuk kakak berdua. Selamat sore. Saya 1 minggu ini memang ada kerjaan di luar, ada sempat ke Sarmi juga. Tapi setelah balik ada kedukaan. Tadi baru pemakaman juga, jadi saya baru buka grup tadi. Saya scroll ke atas cari link, baru saya lihat gitu. Tapi untuk penulisan sendiri saya ada beberapa kendala di bahasa karena saya masih terbiasa dengan bahasa yang santai karena lebih sering tulis artikel biasa. Berpindah ke berita saya pakai bahasa yang santai juga, tapi ada beberapa kosakata yang memang saya harus baca berulang-ulang untuk cek kembali begitu. Itu saja dari saya mungkin untuk minggu ini. Baik, adikku. Oke, ini juga menjadi catatan juga ya. Gitu. Kakak Musa ingin menyampaikan sesuatu menanggapi Adik Vin punya kendala yang dihadapi sehingga ada alternatif begitu Kakak. Baik Kakak, waktu dan kesempatan diberikan buat Kakak Musa untuk menanggapi. Baik adik, terima kasih sudah sampaikan kendalanya. Yang pertama adik, tidak apa-apa kirim saja. Terkait bahasa itu nanti kan perbaiki. Kemarin itu ada beberapa teman-teman yang punya berita itu seperti adik Yosafat itu memang pakai bahasa sehari-hari terbiasa, atau itu hal yang biasa. Karena kan belum terbiasa. Itu kalau sudah terbiasa pasti akan berusaha untuk bagus begitu. Yang penting itu kirim saja, tidak apa-apa. Mau bahasa hari-hari kah, mau bahasa yang yang tidak jelas kah, tidak apa-apa kirim saja, nanti Kak perbaiki begitu. Ini karena Kak juga alami waktu pertama menulis itu terbawa dengan kita punya kebiasaan toh. Ada yang terbawa dengan bahasa daerah. Bahasa daerah itu mempengaruhi. Tapi kalau setiap hari berusaha, pasti bisa. Pasti bisa. Gitu. Jadi kalau pertama kita harap untuk harus tulis ikuti seperti berita-berita yang sudah naik, memang tidak bisa. Memang tidak bisa. Pasti mulai 1 minggu, 2 minggu, dan butuh proses lama begitu. Menulis itu butuh proses lama. Tidak mungkin menulis berita itu yang bagus itu tidak mungkin ini. 1 hari saja jadi, tidak mungkin. Tergantung pada orangnya. Biasanya kalau orang yang cepat, itu 1 bulan sudah jadi tulisannya. Tapi kalau orang yang masih bahasanya masih terbiasa, masih berpengaruh pada bahasa daerahnya atau bahasa sehari-harinya, nanti butuh proses lama, bisa tahun. Jadi jangan adik mengadu, saya ini kok 1 bulan ini tulisannya dirubah terus, atau tulisannya tidak berubah-berubah. Tidak apa-apa. Jawab alami itu.
Dan yang aku bilang sama adik di kita punya pertemuan ini, saya itu punya tulisan berubah itu setelah 3 tahun. Karena saya terbiasa dengan bahasa sehari-hari dan serui sana, serui dengan biak. Terbiasa dengan bahasa itu, jadi sulit sekali untuk itu hilang. Jadi prosesnya itu 3 tahun baru bisa jadi. Itu saya. Jadi karena prosesnya tidak cepat begitu. Saya kategori orang yang prosesnya lama. Ada orang yang prosesnya cepat. 1 tahun sudah bisa jadi, atau paling cepat 1 bulan, lebih cepat lagi 1 minggu. Tergantung ke orangnya begitu. Kita tidak bisa bilang, Hadifin ini tiap hari tidak berubah-berubah terus. Begini terus. Tidak. Kita mengerti. Karena baru belajar, pasti berpengaruh dengan bahasa daerah, berpengaruh dengan bahasa sehari-hari, terbiasa menulis yang cerpen misalnya atau novel misalnya, itu pasti akan ikut masuk di bahasa penulisan itu, berita itu. Dan itu hal yang wajar, hal yang wajar. Nah, itu kenapa sampai ada redaktur? Nah, redaktur itu petugas untuk itu, begitu. Kakak kasih tahu Adivin. Sebelum kakak keluar dari Jubi, pernah kakak kerja di Jubi, kakak redaktur muda. Dan ada satu orang itu orang Wamena. Setiap kali saya mau ngedit depu berita, kata-katanya itu terpengaruh dengan bahasa daerah. Saya harus beli pulsa 100.000 dan saya harus menelpon dia. Suruh dia cerita dari awal sampai terakhir dan saya harus ketik depu berita ulang. Dan itu saya lakukan ulang-ulang. Sampai 3 bulan itu saya harus telepon dia setiap hari, adik. Dan saya harus bersabar untuk melakukan itu. Saya paham kalau mereka punya bahasa itu berpengaruh sekali. Dan saya sadari bahwa saya juga dulu prosesnya lama sampai 3 tahun berjadi. Gitu. Jadi tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Yang penting kan memulai dulu. Mulai nanti kalau tulisan sudah berubah, aduh saya kenapa judul diganti, oh bahasanya begini. Tidak apa-apa, yang penting baca, besok lagi ketik kalau memang seperti itu. Tidak apa-apa. Ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Nah, terakhir yang Kak mau bilang, Thomas Alva Edison tahu. Dia mulai ulang sampai akhirnya dia temukan lampu yang ada menyala sekarang kita pakai di mana-mana. Itu dia ulang dan butuh kesabaran. Gitu. Tidak mungkin jadi langsung. Sudah. Kalau dia berhenti, nggak mungkin dia temukan lampu toh. Dia ulang-ulang. Akhirnya bisa menemukan bola lampu yang bagus dipakai sampai sekarang. Jadi itu hal yang biasa. Tidak apa-apa. Gas saja, gas. Jangan takut. Mau salah kah, mau benar kah. Yang penting mau berusaha dulu. Yang penting sudah bikin. Terserah mau diganti kah tidak kah, mau dimarah kah tidak kah. Gas. Begitu adik. Jadi jangan takut. Terima kasih. Gitu. Terima kasih untuk tanggapannya, Kakak. Begitu. Iya, sama-sama adik. Aldo, silakan. Baik, kakak. Buat semua adikku, kakakku yang terkasih, luar biasa sekali. Sebagai masukan yang tadi sudah disampaikan oleh kakak Musa, itu bisa menjadi catatan kita. Jadi apa saja disampaikan. Sebenarnya untuk sebagai penutup kita di sore hari ini, bahwa ingatkan kembali rapat-rapat evaluasi ini akan kita lakukan terus mingguan ya, supaya kita bisa dari IJPN sendiri bisa memantau perkembangan adik-adik di Media Noken Live, sehingga kita dapat mempertanggungjawabkan adik-adik semua kepada pimpinan redaksi atau juga kepada ketua umum nantinya begitu. Kakak sebagai sekretaris umum kan juga harus mempertanggungjawabkan perkembangan adik-adik yang kita rekomendasi kerja di Media Noken Live. Nah, ini mungkin menjadi catatan buat adik-adikku semua, bahwa ini semua mahasiswa. Gitu. Mahasiswa itu terikat dengan Tridharma perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi itu apa? Tridharma perguruan tinggi itu pendidikan, terus pengabdian dan penelitian. Nah, 3 hal ini berkaitan dengan jurnalis begitu, pekerjaan-pekerjaan jurnalis. Kalau meminjam kata-kata dari Ketua Umum Kakak Robert Yewen, jurnalis itu
pekerjaan jalan kaki, begitu. Jadi kalau kemarin ada yang mengatakan bahwa ada di kita mengatakan bahwa kakak alinea pertama motor tidak ada, begitu. Itu alasan yang tidak masuk akal bagi ketong di badan pengurus. Karena menjadi jurnalis itu adalah panggilan dan pilihan hidup, begitu. Menjadi seorang jurnalis adalah pekerjaan jalan kaki. Seorang itu harus peka melihat masalah-masalah sosial dan menjadikan itu sebagai bahan untuk dikaji kembali dan diwartakan sehingga mendapatkan perhatian, begitu, baik itu dari pemerintahan atau juga perhatian dari netizen, sehingga masalah-masalah sosial yang tidak tercover itu bisa menjadi perhatian bersama hingga dicarikan solusinya, begitu, jalan keluarnya seperti apa. Itu peran-peran kita sebagai jurnalis. Jadi jurnalis itu bukan hanya sekedar mewartakan, tapi dia juga sebagai advokat, begitu, terkait dengan masalah-masalah kehidupan. Kira-kira seperti itu. Kakak bicara seperti ini bukan karena kakak punya pengalaman sebagai jurnalis juga tidak lebih banyak daripada kakak Musa, tapi kakak punya background pendidikan. Kakak di Vkom, Fakultas Ilmu Komunikasi. Jadi kakak mendapatkan materi-materi itu juga terkait dengan dasar-dasar jurnalistik, kerja-kerja jurnalistik, begitu. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kakak sebagai seorang manusia, kerja-kerja kakak sebagai jurnalis itu tidak terlihat. Tapi dalam setiap tindakan, aksi, kakak harus menandaskan itu pada 3 tadi. Begitu. Tridharma itu. Kerja-kerja kita ialah memberikan edukasi, melakukan penelitian dan pengabdian. Itu punya kehidupan, begitu. Kehidupan yang tidak akan lepas sampai akhir hayat, nafas ini dihembuskan di akhirnya. Atau jadi kerja-kerja menjadi jurnalis, harapan kakak kepada adik-adik butuh di headline, di garis bawahi, jangan lagi ada alasan bahwa alasan-alasan yang klise, yang mendramatisir sesuatu, jangan keluar dari mulut-mulut kalian atau jempol-jempol kalian, karena itu menggambarkan kalian punya intelektual, begitu. Oh, anak ini levelnya segini saja, begitu. Nah, harus tunjukkan bahwa kualitas kalian itu di standar yang berbeda daripada itu, begitu. Alasan transportasi jangan jadikan itu alasan, karena ini mahasiswa, begitu. Ini bukan anak SMA, ini mahasiswa, bahkan sudah sarjana, begitu. Ada yang sudah sarjana. Jadi jangan jadikan itu alasan, begitu. Toh, anggap aja kalau ada masalah, kakak, mohon maaf kendalanya ini saya sudah ada ini, tapi saya coba kirim ke kakak, kak, berita yang saya lagi tulis, begitu. Dalam draft ini saya kirim ke kakak. Itu mungkin masuk akal, begitu. Jangan jadikan transportasi menjadi kendala, begitu. Makan minum menjadi kendala, jangan jadikan itu. Karena kakak kita bertiga ini, kakak Robert, kakak Musa, kakak sendiri, kita merekomendasikan adik-adik itu, kita bukan merekomendasikan orang yang kita tidak tahu dia punya latar belakang. Kita tahu betul adik-adik ini punya latar belakang. Kelemahan dan kelebihan kita tahu betul. Adik ini punya motor ada, adik ini punya motor tidak ada. Adik ini dia punya ekonomi hanya sebatas ini. Kita tahu betul, begitu. Jadi jangan sungkan untuk memberitahukan bahwa kakak saya mau ke liputan, tapi saya tidak ada kendaraan. Oke, kasih tahu saja di grup supaya ada motor kita jemput, kita fasilitasi untuk ke sana, gitu. Oke, nanti kalau selesai report setelah kakak nanti kita jemput kembali karena kakak juga ada kegiatan juga. Nah, kita bisa saling bersinergi soal itu. Kalau soal makan minum itu lebih gampang lagi, diinformasikan, buang rasa malu, diinformasikan, begitu. Kakak, aduh, adik mau kesini tapi butuh subsidi dari kakak. Kakak bisa bantu kak, gitu, untuk makan minum. Jangan khawatir. Kita pun kalau ada uang dalam kantong kita akan kirim. Adik kirim nomor rekening apa dan lain sebagainya. Itu gampang kita atur, yang penting dikomunikasikan. Jadi jangan jadikan itu alasan untuk tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan jurnalis. Karena tadi ketika adik-adik semua sudah bersedia mengatakan, ya saya siap menjadi seorang jurnalis, maka itu adalah panggilan dan pilihan hidup. Maka lakukanlah tridharma perguruan tinggi. Begitu. Karena kita melekat, sebagai seorang mahasiswa kita melekat, terikat dengan tridharma. Bahkan sampai kita selesai dari bangku pendidikan sebagai mahasiswa juga melekat. Tridharma itu melekat, adik, jadi tidak bisa lepas, begitu. Jadi bagi adik-adik 4 orang adik ini mahasiswa, 3 orang mahasiswa, 1 orang sarjana. Jadi apapun yang kita lakukan sebagai jurnalis, jangan lupa bahwa tridharma perguruan tinggi itu penting diaplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari.
pendidikan, mengajar, toh, memberikan edukasi, penelitian dan pengabdian. Jangan lupakan itu, karena itu pedoman kita dalam hidup begitu. Dan juga pedoman dalam jurnalis bagi seorang jurnalis. Kalau sudah punya hati seperti itu, pekerjaan apapun gas. Reportase dimanapun kita akan reportase, kita akan angkat itu. Kita kaji kembali gitu. Karena nanti dengan begitu insting kita sebagai seorang jurnalis akan terasa dengan sendirinya. Dan juga berdampak pada semua karya-karya yang adik-adik lakukan di tingkatan perguruan tinggi. Baik itu proposal atau makalah. Karena sudah terbiasa dalam dunia jurnalis, maka itu akan menjadi sebuah hal yang biasa. Karena seorang jurnalis ketika menjadi seorang jurnalis senior, bentuk paling tertinggi adalah dia mengeluarkan sebuah karya tulis gitu. Kakak Musa ini sedikit lagi sudah ada buku ini. Karya buku tulis yang dia akan bikin. Buku bacaan yang dia akan bikin Kakak Musa ini. Gitu. Tapi kayaknya sudah ada buku kakak Musa dan kakak Robert karya sudah ada. Begitu. Kira-kira seperti itu. Ya, kakak. Sudah ada ya? Sudah ada satu begitu. Nah, harapannya juga adik-adikku yang di Noken Live ini juga akan melakukan hal-hal yang sama begitu. Belajar jurnalis itu belajar bagaimana menjadi manusia yang merdeka begitu. Kita jangan bicara merdeka satu bangsa ini, kita bicara merdeka dulu dalam kita mampu diri ini. Kita bisa melakukan 3 hal itu, tridharma itu, mempraktekkan itu. Begitu. Dengan begitu kita akan menjadi manusia yang merdeka, manusia yang bisa peka dengan isu-isu sosial gitu, dan juga turut berkontribusi dalam proses pembangunan sumber daya dan sumber daya alam. Sumber daya manusia dan sumber daya alam. Terlalu jauh ini kakak bicaranya, tapi seperti itulah benang merahnya, toh. Jangan patah semangat begitu. Seperti kakak Musa tadi kata terakhir bilang bahwa kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Manusia itu tempat di mana tidak kesempurnaan itu ada. Jadi jangan khawatir. Begitu. Kita akan lakukan evaluasi ini setiap mingguan ya. Jadi jangan ada yang keberatan ya. Toh? Baik, kira-kira seperti itu. Kata-kata penguat begitu. Ini sudah jam 18.29, sudah cukup sore. Kita akhiri ya, kakak. Akhiri rapat evaluasi sore hari ini. Toh, kita berjumpa lagi nanti di minggu depan ya. Setiap hari Minggu kita akan lakukan evaluasi. Begitu. Adikku, Adevin mungkin bisa menjadi poin-poin penting bahwa kan adik lagi bekerja terkait dengan isu-isu industri kreatif ya, pengembangan industri kreatif di Kota Jayapura. Nah, nanti kalau adik mau lakukan reportase atau juga ini kakak juga punya koneksi dengan Dinas Pariwisata. Nanti kita bisa juga melihat kegiatan-kegiatan apa yang di Dispar, apa yang mereka lakukan, itu bisa menjadi liputan juga, begitu toh. Dan juga teman-teman komunitas UMKM yang ada di Kota Jayapura. Dari level bawah menengah itu kita bisa liput. Kendala-kendalanya apa saja begitu. Nah, itu ya seperti tadi kakak Musa bilang bahwa tidak perlu ID card gitu. Karena background kita dari IJPN begitu. Nah, IJPN ini sudah dikenal juga di beberapa instansi, baik itu Dinas Kominfo provinsi, Dinas Pariwisata juga pada saat kita deklarasi IJPN juga memberikan sambutan kepala dinasnya. Jadi ada celah untuk kita melakukan sebuah reportasi mendalam tuh terkait dengan pengembangan industri kreatif yang dikembangkan oleh pemerintah Kota Jayapura dalam mendampingi UMKM atau juga pelaku-pelaku kreatif lainnya begitu. Tuh bisa nih. Adikku kan dengan program Papua Muda Inspiratif itu berkaitan dengan industri itu. Begitu. Itu bisa menjadi catatan toh? Iya, Pak Bang. Ya. Oke, itu saja sih penambahan begitu. Kakak Musa, karena sesore jadi kita akhiri ya. Begitu. Baik. Terima kasih.